Good morning, shalom, salam sehat. Hari ini kita akan masuk lagi dalam kegiatan pembelajaran kita dengan bidang studi sastra Inggris. Okay, today is learning about the topic observe is explanation below to be. Ini topik kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Sebelum kita masuk pada teori, kita akan lihat dulu tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Ya. Siswa dapat mengamati beberapa contoh teks khusus formulir dan contoh penggunaan ungkapan meminta dan memberi informasi jati diri siswa. Diharapkan dapat menerapkan penggunaan to be dan have yang sesuai dalam ungkapan meminta dan memberi informasi jati diri. Ini yang akan dicapai oleh siswa dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk dalam teori. Hari ini kita lihat ya dengan topik observe the explanation below to be. Ya. A sentence in English always regards a verb, subject, verb. In case we are talking about situation, existence, condition, identification, location, profession, a feeling, state of mind, and nationality in which there is no physical nor intellectual activity. We shall use the verb be, the verb be in present tense. No? In present tense, it realized into three variants: am, is, and are. The verb be in past tense is realized into two variants: was and were. Ya. Mungkin siswa melihat atau mendengar teori atau penjelasan tentang observe the explanation below. Ya, nanti di sini saya akan mentranslate dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini kegiatannya bertujuan untuk memberikan penjelasan singkat seputar grammar, ya. Unsur grammar yang harus dibahas dalam kata kerja to be. Sebuah kalimat terutama dalam bahasa Inggris selalu memerlukan kata kerja verb. Ketika kita membicarakan sebuah situasi, keberadaan, kondisi, identifikasi, lokasi, profesi, usia, perasaan, pemikiran, dan kewarganegaraan, bukan aktivitas fisik maupun intelektual, maka kita harus menggunakan kata kerja to be. Bentuk to be berdasarkan subjek dan pola kalimatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, nanti akan sebentar kita melihat langsung tabel yang ada dalam materi kita pada hari ini. Ya, itu tabel ya. Coba kita memperhatikan tabel yang ada subjek, function, present, past. Ya, di situ nanti ada penjelasan tentang subjek. I, one, singular subject atau subjek tunggal. Orang pertama, I was. Subjek you, singular subject atau yang dimaksud di sini subjek tunggal orang kedua, are, were. Singular subject, subjek tunggal orang ketiga, is, was. Subjek she. Read singular subject, subjek tunggal orang ketiga, is, was. It, subjek it, singular subject, subjek tunggal orang ketiga,
is, was. We, plural subject, subjek jamak orang pertama, are, were. You, two plural subject, subjek jamak orang kedua, are, were. They, three plural subject, subjek jamak orang ketiga, are, were. Ya. Itu tadi yang dikatakan berdasarkan pola kalimatnya yang boleh kita lihat langsung yang sudah dijelaskan tentang subjek, function, present, past. Sekarang kita maksud pada ya writing. Ya. Writing ya, situ ada complete the conversation with the correct words in the parentheses ya, atau dikatakan dalam activity ini disajikan dialog rumpang yang belum memiliki to be terkait interaksi meminta dan memberi informasi jati diri. Melalui kegiatan ini siswa berlatih menggunakan bentuk to be sesuai dengan subjek kalimat. Ya, ini tadi ya. Silakan kalian sesuaikan ya kalimat ini berdasarkan kalimat atau kata yang ada dalam kurung ya. Ini sudah jelas ya. Setiawan ya, hello Nunik, how, bla bla bla. Is or are you ya. Anda pilih mana kata kerja yang tepat dalam kalimat ini ya. Mungkin kalau melengkapi conversation ini ya, mungkin Anda atau siswa sekalian sudah memahami dan bisa mengerti, melihat langsung kalimat atau kata kerja yang tepat berdasarkan conversation ini. Oke, next. Ya. Selanjutnya, ya. Di sini Anda akan melengkapi lagi ya, atau memperdalam pemahaman siswa tentang aturan penggunaan to be dalam kalimat ya. Jadi kalimat rumpang yang belum memiliki to be, siswa secara ya mandiri meminta untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan to be yang tepat agar menjadi kalimat yang sempurna. Ya, coba perhatikan di situ ya, complete the following sentence with the correct form of be, I am, is, or are. Ya, for example, that girl is Ratu, she is a Santnes. Where are you from? I am from Bandung. Ya. Jadi ya ini juga ya siswa sekalian ya bisa memahami dan melihat contoh kalimat yang sudah dilengkapi di atas ya. Anda pilih saja kata kerja yang tepat melengkapi kalimat yang ada di bawah ini. Oke, next. Untuk activity selanjutnya ya, di situ lagi siswa berlatih tentang penggunaan to be dalam bentuk past di dalam kalimat ya. Pada kegiatan ini siswa secara mandiri berlatih menentukan bentuk to be yang tepat melengkapi kalimat yang ada dalam rumpang ya. Maksudnya dalam kurung di situ ya. Complete the following sentence with the correct form of be, was, or were ya. For example, where were you yesterday? I was in Bandung. Ya. Ini juga jelas ya, penjelasan atau keterangan ya bagaimana siswa sekalian bisa melengkapi kalimat ini berdasarkan kata kerja yang ada di atas ya, yang tepat ya. Mungkin sebentar dalam tugas siswa atau dalam materi hari ini ada yang tidak jelas,
atau tidak dipahami, bagaimana caranya? Ya, Anda boleh bertanya. Silakan bertanya. Ya. Nanti kami juga, guru akan siap menjawab pertanyaan siswa kalau ada yang tidak jelas. Ya. Mungkin materi kita pada hari ini sampai di sini. Oke. Next time, see you again tomorrow morning. Goodbye.